Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata pelajaran praktikum akuntansi untuk perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai neraca lajur perusahaan jasa. Jadi di sini setelah kalian mendapatkan materi yang semoga bisa kalian pahami tentang jurnal transaksi, dan setelah kita melewati tentang transaksi penyesuaian, bagaimana penjurnalannya, maka untuk tahapan dari siklus akuntansi selanjutnya adalah kita akan memindahkan seluruh data-data akuntansi yang sudah ada itu ke neraca lajur perusahaan jasa. Ya, oke. Mari kita mulai. Oke. Kita akan mulai terlebih dahulu mengenai pengertian neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Nah, maka di sini neraca lajur atau worksheet istilahnya gitu ya, adalah lembaran kertas kerja yang memiliki lajur atau kolom untuk memasukkan angka terkait transaksi yang telah terjadi. Nah, nanti data akuntansi yang kita butuhkan untuk diposting atau dipindahkan ke neraca lajur itu ada dua. Yang pertama adalah data yang berasal dari neraca saldo, ya. Jadi kan kita sebelumnya sudah membuat dia neraca saldo. Nah, itu angka-angka yang ada di neraca saldo itu nanti akan kita pakai, ya, nominal-nominal yang ada yang sudah tersusun rapi di neraca saldo. Dan yang kedua, kita membutuhkan data dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat, ya, di akhir periodenya. Nah, kegunaan dari neraca lajur ini adalah dipakai untuk mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan. Oke, jadi bisa dikatakan dalam proses kegiatan akuntansi di siklus akuntansi itu kita sudah sampai di pertengahan, ya, sudah sampai di pertengahan perjalanan dari siklus akuntansi. Kita sudah mulai menuju ke ke pelaporan keuangan. Nah, jadi sebelum kita membuat laporan keuangan, terlebih dahulu kita membuat neraca lajur. Jadi neraca lajur ini dipakai supaya nantinya kita gampang dalam membuat berbagai jenis dari laporan keuangan. Ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis dari laporan keuangan? Ya? Ya. Jadi laporan keuangan itu dibagi dalam 5 jenis, ya. Secara detailnya gitu, tapi nanti kita akan, kalau untuk perusahaan jasa nanti kita akan lebih hanya 3 laporan keuangan yang akan kita pakai. Yang pertama adalah kita menyusun laporan laba rugi, yang kedua kita menyusun laporan perubahan modal, dan yang ketiga kita akan menyusun neraca, ya. Nah, kita lanjutkan lagi tentang neraca lajur, ya. Maka di sini, ya, ini adalah bentuk dari neraca lajur. Oke, nah jadi bisa kalian lihat di sini neraca lajur itu terdiri dari lajur-lajur gitu kan tadi katanya gitu, atau terdiri dari kolom-kolom. Nah, terdiri dari kolom-kolom, ya. Jadi di sini, nah pertama itu adalah kolom yang berisi tentang perkiraan atau akun gitu, ya, atau nama-nama akun. Nah, di sini kalian akan menulis seluruh akun-akun yang muncul yang ada ketika yang berasal dari neraca saldo yang sudah kalian buat gitu. Nah, pertama adalah kolom perkiraan, kemudian berikutnya ada kolom neraca saldo. Nah, kolom neraca saldo ini isiannya apa? Yaitu isian yang sudah neraca saldo yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya, jadi neraca saldo ini isiannya
adalah angka-angkanya itu didapat dari pengisian ikhtisar ya, pengisian saldo-saldo yang saldo-saldo neraca pengisian saldo neraca saldo ya. Maaf, saya ulangi lagi ya. Jadi di sini isiannya adalah saldo-saldo yang sudah ada dari data neraca saldo yang sebelumnya pernah kalian buat gitu ya, yang sudah kalian lewati. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah kolom penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian di sini berasal dari data-data jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian di sini. Jadi misalkan penyesuaian penyesuaian tentang perlengkapan gitu kan. Debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan gitu. Maka nominal beban perlengkapan itu berada di debit, ya diletakkan di debit di sini. Nominal perlengkapan itu letaknya di kredit, ya dibuat di kredit gitu. Nah, jadi konsep pengisiannya itu mirip dengan bagaimana kalian memposting data yang ada di jurnal umum ke buku besar ya. Jadi modelnya seperti itu gitu. Lihat akunnya apa, dia diletakkan di mana, di debit kah. Nah, maka ketika kalian mempostingnya ke neraca lajur untuk kolom penyesuaian, kalian masukkan dia di debit gitu. Pun begitu kalau akunnya di jurnalnya itu adalah berada di kredit, maka ketika kalian berada di neraca lajur di kolom penyesuaian ini, nah kalian buat kalau dia di kredit ya letakkan angkanya itu di debit. Nah, baru setelah itu, setelah terisi neraca saldo penyesuaian, kemudian adalah neraca saldo setelah penyesuaian gitu ya. Neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah gabungan antara saldo-saldo yang ada di neraca saldo di sini dengan saldo-saldo yang ada di penyesuaian, di kolom penyesuaian ini. Nah, setelah didapatkan hasilnya, barulah kemudian kita akan memindahkannya ke akun-akun yang nanti akan muncul di laporan laba rugi dan akun-akun yang muncul di laporan neraca, di neraca gitu ya. Oke, baik, saya contohkan bagaimana bentuk pengerjaan atau prosedur pengerjaan dari neraca lajur. Oke. Kita mulai di sini, ada kas ya. Kas di debit itu ada 5.620. Datanya dari mana? Dari neraca saldo yang sebelumnya pernah kalian buat gitu. Kemudian di sini ada data piutang usaha, akun piutang usaha sebesar 500.000. Selanjutnya ada peralatan 5 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini kosong berarti. Kalau tidak ada datanya, nama akunnya ada gitu kan misalkan, tapi datanya debit kreditnya nggak ada, nominal saldo yang nggak ada, ya tidak usah ditulis gitu ya. Nah, perlengkapan itu ada 3.500.000. Nah, kemudian ya selanjutnya yang kalau di atas ini kan bagian aset gitu kan. Selanjutnya kita ke utang usaha ya. Utang usaha itu ada saldo 10 juta. Selanjutnya kemudian kita masuk ke pendapatan. Pendapatan di sini ada saldonya 26.500.000 ya. 26.500.000. Kemudian berikutnya di sini contoh ada beban ya. Beban yang di sini saya contohkan satu saja bebannya gitu kan. Nanti kalau di latihan kan akan banyak beban-bebannya. Nah, ini contoh satu beban apa saja gitu ya. Saya hanya menuliskan beban yaitu sebesar 18 juta. Nah, dari mana angka-angka ini didapat? Dari mana perkiraan atau akun-akun ini didapat? Yaitu dari neraca saldo yang sudah kalian buat gitu sebelumnya. Ingat ya, kalian sudah ketika di latihan kita itu kalian ada membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo itulah yang akan dipindahkan ke neraca lajur ini ya. Dan untuk kolom neraca saldonya itu yang kalian pindahkan ke sini angka-angkanya.
Oke, selanjutnya ke kolom penyesuaian. Kolom penyesuaian ini tadi yang saya jelaskan didapat dari jurnal penyesuaian. Ya, cara mempostingnya mirip dengan cara kalian memposting dari jurnal umum ke buku besar gitu. Jadi di sini, nah penyesuaian, ternyata akumulasi penyusutan peralatan itu muncul di jurnal penyesuaian, sehingga di sini dia akan ada 100.000 gitu ya. Yang muncul di penyesuaian di bagian kredit 100.000, maka kan kalian tulislah di sini dia 100.000 di bagian kredit gitu. Kemudian ada perlengkapan. Ya, perlengkapan muncul di jurnal penyesuaian di bagian kredit, maka kalian tulis pula lah dia di bagian kredit. Oke. Dah. Kemudian ada lagi utang usaha. Utang usaha muncul di jurnal penyesuaian di bagian debit. Maka kalian tulis pula lah dia di neraca lajur ini untuk kolom penyesuaian di debit. Gitu. Nah, dan oke. Selesai untuk penyesuaian.